Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Coab channel AA. Salam NKRI. Masih terkait Bahdawi ya, Baidowi. Yang sekarang ini masih kena mental karena didatangi oleh sekelompok orang, dan kelompok ini dia akui adalah kelompok FPI ya, orang-orang FPI, kelompok-kelompok FPI, pecinta Habib Bahar. Kalau melihat perbedaan-perbedaan dari para tokoh-tokoh kita, tokoh ulama, tokoh habaib, ini sudah menjadi khazanah kita Muslim di Indonesia. Kita ini tidak perlu melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum karena suatu perbedaan yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh kita. Tetapi entah kenapa kelompok ini gampang sekali tersinggung karena tokohnya, karena panutannya ini dikritisi dan tidak segan-segan untuk mempersekusinya. Ini yang menjadi suatu sorotan, karena tokohnya dikritik, mereka justru melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya itu tidak dewasa. Jadi kapan dewasanya? Jadi bagaimana ya? Gimana ya? Itu ormas dulu keberadaannya hingga dibubarkan oleh pemerintah. Karena tindakan-tindakannya itu tidak menciri khaskan kedewasaan di dalam ormas agama. Karena ya dikit-dikit geruduk, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit turun jalan. Itu namanya kan tidak dewasa itu namanya. Jadi sangat reaktif terhadap perbedaan-perbedaan. Ini yang menjadi suatu sorotan yang tidak akan pernah selesai. Saya yakin kalau kita sikapi sebuah perbedaan itu dengan sikap yang dewasa, ya pasti sesuatu itu tidak harus langsung kita respon dengan cara-cara yang rasis, apalagi reaksi persekusi. Kita lihat bagaimana Baidowi ini dipaksa untuk melakukan perminta maafan dan juga menghapus video-video dari Baidowi ini. Sangat mencintai Habib sesuai dengan YouTube saya. Mungkin omongan saya yang terutama ini pada Habib Bahar dan yang Habib Rizik sebetulnya itu yang unggah orang lain kan. Kalau saya nggak ada gambarnya diunggah orang lain, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf, nanti saya hapus semua sebagai permohonan maaf, khususnya Habib Bahar saya hormat dan Habib Rizik saya hormat, saya mohon. Tidak perlu mudah-mudahan. Intinya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Lebih baik saya buat channel yang ringan-ringan aja. Apabila kita mengulangnya ada sanksi. Nah, apabila ada saya mengulangi lagi ada sanksi. Dia dituntun untuk mengeluarkan kata-kata yang itu dengan keterbatasan saya mungkin wong desa ya nggak bisa bertutur kata dan berbahasa. Ada kekeliruan bahasa, saya mohon maaf kepada Habib dan Habaib seluruh Indonesia tanpa kecuali. Itu aja. Ya intinya ini ada perwakilan dari. Ya ini alhamdulillah sekali. Saya didatangi saudara khususnya dari Habib Najib Jubril. Habib Najib. Saya mohon maaf ini. Saya mohon maaf. Saya maafkan, yang penting saya ulangi lagi. Doakan saya sebagai umat Rasulullah yang bisa doakan anak saya menjadi korban yang saya menyadari karena saya orang desa dan saya hidup apa adanya. Mungkin kelancangan saya
karena saya goblok-goblokkan Anda. Saya mohon maaf. Saya betul-betul mohon maaf. Saya minta doakan ilmu saya dan keturunannya saya menjadi golongannya minas solihin dan ilmu saya manfaat. Saya mohon maaf benar. Ini kan disaksikan dari kepolisian dan lain sebagainya. Saya benar-benar mohon maaf. Ke situ hati-hati karena banyak yang subscriber yang lainnya yang nonton itu nggak mesti suka. Iya. Kita dari ormas Islam itu nggak cuma satu dua, itu banyak. Dan antum seperti ini banyak yang nggak terima. Ini dari Jogja, itu dari kandang Jawara udah 400 orang siap ke Kebumen. Belum dari FJI, dari GPK-nya itu masih banyak yang mau kesini. Tapi anak stop karena kita mau tabayun sama antum. Kita mau membenarkan antum lah kalau masih bisa dibenarkan. Alhamdulillah antum respect dan mau dibenarkan dan merasa bersalah. Takbir. Allahu Akbar. Tolong kedepannya antum anak berpesan hati-hati dalam menguras teman di YouTube karena itu sangat membahayakan bagi antum. Jangan sampai turun lagi lah, itu pesanan seperti itu. Ya, Bapak itu. Nah, seperti itu. Jadi ini pasti panjang. Jadi mungkin kalau 1 minggu ini pasti pembahasan Mbah Baidowi ini akan masih terus mendapatkan komentar-komentar dari orang-orang yang tidak setuju terhadap tindakan sikap kelompok pecinta Habib Bahar ini. Dan sekarang mantan Panglima Pagar Nusa Banyumas angkat bicara soal Bapak Baidowi ini. Kita lihat video. Mengamati beberapa peristiwa tentang persekusi yang terjadi akhir-akhir ini, menurut kami ini harus ada warning tersendiri dari aparat, karena siapapun tidak memiliki hak untuk mempersekusi seseorang, apapun beda, apapun istilah pandangan-pandangan, khususnya di medsos. Kalau toh sampai terlontar kata-kata saling menyalahkan dan bodoh, itu kan sebenarnya ya aksi dan reaksi saja. Aksi dari ya sikap sementara kelompok tertentu yang sering membodoh-bodohkan, sering menjelek-jelekan kelompok lain, secara otomatis bereaksi juga dengan bahasa-bahasa yang sama. Berkaitan dengan kedudukan habaib, memang ya, kita sewajarnya untuk melakukan penghormatan. Tetapi dalam hal mengikuti, semua khasanah keilmuan itu mengikuti kepada ulama, kepada sholihin, kepada sufiin atau asufiyah, bukan kepada personality habaib. Karena kalau kita personality dari tingkat para habaib sendiri juga berbeda-beda. Kita melihat ada Habib Kribo, kita ada melihat Habib Rizik dengan gayanya seperti itu, ada Habib Bahar, bahkan di Iran ada Ruhullah, Ayatullah, itu semua habaib, dzurriyyah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Terus kita mengikuti yang mana? Mereka Syiah. Ya, terlepas dari semuanya itu, kita harus punya pilihan cerdas di dalam mengikuti adalah ulama, karena Nabi juga mewariskan dalam konteks keilmuannya Al-Quran dan Sunnah kepada ulama. Yang kedua, Nabi memang secara genetika mewariskan keturunan, dan ini bukti daripada doanya Nabi Ibrahim, keturunannya dijaga sampai hari kiamat. Dalam konteks genetika kita memang perlu menghormati, tapi dalam konteks pemikiran, ajaran ulama warasatul anbiya, mungkin itu yang menjadi perhatian dari kami. Tapi sekali lagi, bahwa persekusi apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Apalagi Wong Deso itu juga kita kenal sebagai tokoh NU, dan loyalitas, solidaritas di internal NU itu juga sangat kental sekali.
Jangan sampai nanti ini memancing-mancing pada rasa fasisme golongan per golongan. Itu menjadi bubrah nanti tatanan sosial. Untuk Mbah Dowi, semangat, tetap semangat. Ya, Berbeda itu hal yang biasa. tetap semangat Mbah Dowi. Dan untuk para habaib, kami juga mohon untuk bisa melihat realitas sosial. Dalam konteks sosial, dalam konteks agama, kita sudah sepakat pasti ikhtilaf. Istiqlal. Jadi hal biasa saja Biasa. kalau ada orang yang Bukan berbeda biasa. dengan siapapun. Sejauh Yang semuanya tidak biasa itu sama-sama reaksi. dalam pendalaman dan pelaksanaan terhadap agama Tingkat yang kedewasaan kita yakini. sebagai individu, sebagai Di orang. Banyumas, jauh sebelum organisasi-organisasi yang sekarang dilarang sudah melakukan perlawanan secara sosial, sehingga pada akhirnya menjadi referensi negara untuk membubarkan HTI dan kroni-kroninya. Dan buat Mbah Dowi, salam dari Banyumas. Banyumas sangat dekat dengan Kebumen. Kita siap merapat untuk bersama-sama berjuang dengan Wong Deso.